Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mulia dari kelas 3C Prodi PAI. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang perbedaan pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Dengan mata kuliah model dan strategi belajar mengajar yang dibimbing oleh dosen Dr. Ahmad Ivanul Mutakin MPDI. Yang pertama, saya akan membahas tentang perbedaan pembelajaran, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yakni cara pandang guru yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, sekaligus sebagai usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, pendekatan pembelajaran ini berfokus pada beberapa aspek, yaitu pemahaman konsep, keterampilan, berpikir, atau pengembangan karakter. Contohnya dari pendekatan pembelajaran ini, yang pertama teacher center. Teacher center ini maksudnya yaitu keterampilan guru dalam menjelaskan suatu pelajaran. Yang berperan aktif itu dalam pendekatan pembelajaran ini hanyalah guru yang dapat memberikan penjelasan lebih jelas terhadap materi kepada peserta didiknya. Lalu yang kedua yaitu student center. Nah, student center ini berkebalikan dengan teacher center. Student center ini berfokus kepada siswa yang sangat aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Lalu yang kedua yaitu metode pembelajaran menurut para ahli. Wina Sanjaya. Metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Lalu yang kedua yaitu menurut Nur Hamiyah dan Muhammad Jauhar. Metode yang digunakan yaitu untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu yang ketiga, metode menurut Ridwan Abdul Wahsani, yakni langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, menurut Komalasari, metode pembelajaran merupakan salah satu cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan metode secara fisik. Jadi metode pembelajaran itu kesimpulannya sama-sama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang telah ditentukan oleh guru dalam kegiatan belajar. Lalu yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran sendiri itu suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan belajar. Jadi strateginya itu usaha yang dilakukan oleh guru untuk mencapai keberhasilan dalam kegiatan belajar. Contohnya diskusi kelompok, pembentukan kelompok dalam suatu mata pelajaran untuk mencapai keberhasilan dalam belajar. Lalu penugasan yang berbasis proyek. Yang ketiga yaitu membuat peta konsep. Peta konsep untuk memahami materi yang telah disampaikan pada pembelajaran. Lalu studi kasus, simulasi, dan debat. Lalu yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dan untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu sama saja dengan cara yang dilakukan oleh guru untuk merencanakan suatu aktivitas dalam pembelajaran. Contohnya model yang pertama yaitu discovery learning. Nah, discovery learning sendiri yaitu
kegiatan belajar di kelas yang dilaksanakan dengan simulasi lalu problem statement, yaitu memberi kesempatan kepada siswa dalam mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah dengan materi yang diajari oleh guru. Lalu yaitu mengumpulkan data, yaitu seorang guru dapat memberi kesempatan kepada para siswanya untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, entah itu benar ataupun tidak. Lalu yang kedua yaitu problem based learning. Nah, pada problem based learning ini dapat dijelaskan dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, di mana guru harus menjelaskan dengan rinci apa yang harus dilakukan oleh siswa, serta dijelaskan bagaimana guru akan mengevaluasi proses pembelajaran dengan 4 hal, yakni tujuan utama mengajarkan untuk mempelajari sejumlah besar informasi baru, kepada belajar bagaimana menyelidiki masalah-masalah penting dan menjadi bagi siswa yang mandiri. Lalu yaitu permasalahan dan pernyataan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. Pada problem based learning ini juga mendorong siswa untuk berkolaborasi dengan sesama temannya di kelas dengan memecahkan suatu kerjasama yang membutuhkan sharing antar anggota. Lalu pembantu menyelidikkan mandiri dan kelompok yang memerlukan penyelidikan berbeda dan tentunya dapat melibatkan banyak karakter, yaitu pengumpulan data, eksperimen, penjelasan, dan memecahkan masalah. Lalu yang terakhir yaitu project based learning. Nah, pada project based learning ini tentunya dengan banyak tugas di luar yang melibatkan pada orang tua, seperti penentuan pernyataan mendasar, pertanyaan yang dapat memberi penugasan kepada siswa untuk melakukan suatu aktivitas ataupun topik yang berada di realita dunia atau nyata, yang dimulai dengan sebuah investigasi mendalami topik yang diangkat secara relevan oleh para siswa. Lalu yang terakhir yaitu teknik dalam pembelajaran, yaitu teknik cara yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Contohnya metode ceramah, yaitu ceramah seperti guru menjelaskan di depan dan sedangkan peserta didiknya atau siswanya itu mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Lalu yang kedua yaitu diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok itu sama halnya dengan belajar kelompok atau tugas kelompok dan saling bertukar pikiran antar satu kelompok lain dengan kelompok yang lainnya. Pelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek itu sama halnya dengan tadi model pembelajaran yang project based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri itu dengan pelajaran mandiri itu sama dengan siswa belajar secara mandiri dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru, dan seperti halnya dengan membaca semua materi yang telah disampaikan oleh guru, dan apabila tidak ada yang memahami, ada salah satu yang tidak memahami dengan materi yang disampaikan, boleh bertanya. Simulasi, kuis dan ujian. Kuis dan ujian itu sama halnya dengan mengerjakan tugas-tugas yang ada dalam mata pelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam berkonsentrasi untuk memecahkan suatu masalah yang tidak dipahami dalam
dalam kegiatan belajar. Juga dapat memberikan penilaian kepada siswa, entah siswa tersebut memahami ataupun tidak. Sekian, terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.